Untuk materi yang ini dengan tema kenapa sih harus POMKRIS. Jadi kepada yang mengambil bagian yaitu Kak Reinhard Francisco Soloti, kami persilakan. Cek satu. Apakah suara saya kedengaran, teman-teman? Suara saya kedengaran? Kedengaran, Kak. Siap kedengaran, Kak. Oke, terima kasih. Pertama-tama, shalom dan selamat sore bagi kita semua. Shalom. Sebelum saya melanjutkan ke materi, teman-teman peserta mahasiswa baru POMKRIS tahun 2021, mohon untuk diperhatikan bahwa ada peraturan baru untuk teman-teman semua yang merupakan peserta atau teman-teman mahasiswa baru, mungkin bisa di rename namanya menjadi nama kelompok di depan, kemudian underscore, kemudian nama dari teman-teman semua. Jadi format namanya bisa diubah menjadi nama kelompok, kemudian underscore, kemudian nama dari teman-teman semua. Oke? Ya, sebelumnya sekali lagi shalom teman-teman, selamat sore bagi kita semua. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama bersatu hati bergabung di sesi keempat pada saat ini. Kita bersyukur bahwa kita diberikan kekuatan dari Tuhan, diberikan waktu dan kesempatan sehingga kita semua masih tetap kuat, masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini. Dan teman-teman, sebelum melanjutkan materi pada saat ini, mungkin saya akan memperkenalkan diri kepada adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Reinhard Francisco Soloti. Di Fakultas Hukum sendiri saya merupakan angkatan 2018 dan di sini saya menjabat sebagai Ketua POMKRIS periode 2021. Dan teman-teman, bersyukur pada saat ini kita boleh bertemu lagi di kegiatan perdana di mana saya bisa melihat adik-adik semua meskipun lewat media virtual ini. Ya kalau kemarin-kemarin mungkin kita hanya bertemu melalui ibadah, tapi saat ini kita bertemu di kegiatan besar yaitu penyambutan mahasiswa baru. Dan teman-teman, kegiatan penyambutan mahasiswa baru ini seperti yang sudah dijelaskan pada pembina kami di materi yang pertama, bahwa tahun-tahun sebelumnya itu kami selalu mengadakannya dalam bentuk offline, kita akan bertemu di kampus, namun saat ini karena dibatasi oleh keadaan, maka kita harus dalam 2 tahun terakhir kita harus membuatnya dalam media virtual. Jadi teman-teman, saya harap meskipun kita dalam situasi sekarang ini, kita tetap untuk semangat dan tetap untuk bisa memperhatikan dengan baik, karena puji Tuhan jika Tuhan menghendaki nanti kita akan bertemu dalam kegiatan POMKRIS selanjutnya, ya karena juga sudah dengar isu-isu mungkin kita akan kuliah offline, tapi semuanya itu kita kembalikan lagi kepada rencana Tuhan yang baik adanya. Ya baik teman-teman, saya akan share screen untuk materi saya pada saat ini. Oke. Di layar teman-teman, apakah sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan ya. Ya, jadi materi kita pada saat ini yaitu mengapa harus di POMKRIS. Oke, jadi teman-teman mungkin kita santai saja, tidak usah terlalu tegang. Karena saat ini saya berbicara depan adik-adik mahasiswa baru juga. Karena saya juga status kita sama, kita masih mahasiswa. Cuma di dalam lembaga saja mungkin kita berbeda. Nah, jadi tidak usah terlalu tegang teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh teman-teman bisa langsung tanya setelah mungkin saya berikan kesempatan nanti. Jadi santai saja teman-teman. Pada sore hari ini materi kita yaitu mengapa harus di POMKRIS. Jadi kenapa sih
teman-teman itu harus mengikuti kegiatan ini, dan teman-teman itu kenapa sih harus kalau mau bergabung di Pomkris. Jadi teman-teman, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kita harus kenal dulu berarti apa itu Pomkris. Kita harus mengenal lebih dalam lagi Pomkris itu adalah lembaga apa di Fakultas Hukum itu sendiri. Saya lanjut. Ya, Pomkris merupakan salah satu organisasi Kristen yang berada di Fakultas Hukum, yang bergerak di bidang kerohanian dan bergerak dengan visi dan misi yang telah dibangun sejak belasan tahun yang lalu. Jadi teman-teman, bahwa Pomkris ini merupakan satu-satunya organisasi Kristen di Fakultas Hukum yang bergerak di bidang kerohanian bagi teman-teman Nasrani tentunya, dan bergerak juga dengan visi dan misi yang telah dibangun sejak belasan tahun yang lalu. Jadi teman-teman, kalau di Fakultas Hukum itu sendiri ada 9 lembaga atau 9 organisasi, dan Pomkris itu termasuk salah satu dari 9 organisasi itu sendiri, dan kita bergerak di bidang kerohanian. Kalau teman-teman tahu, ada mungkin LPM Hitam Putih, itu bergerak dalam media pers, kemudian ada UKOM, itu bergerak dalam bidang olahraga, kemudian ada Mapala Hukum Tapala, itu juga bergerak dalam bidang kegiatan mahasiswa pencinta alam, dan lain sebagainya. Nah, Pomkris ini merupakan satu-satunya organisasi Kristen yang berada di Fakultas Hukum. Oke, jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini bergabung, jadi teman-teman sudah tahu bahwa Pomkris itu adalah satu-satunya organisasi Kristen yang berada di Fakultas Hukum. Kalau mungkin ada satu juga organisasi keagamaan yang beragama Muslim, itu namanya MPM. Oke, saya lanjut teman-teman. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam Pomkris itu sendiri, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa kita memiliki visi dan misi yang sudah dibangun sejak belasan tahun yang lalu. Nah, saya akan bacakan di sini. Visi Pomkris adalah mewujudkan mahasiswa dan alumni Kristen yang mampu menyadari tugas dan panggilan di tengah-tengah keluarga, fakultas, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi itu adalah visi Pomkris yang sudah dibangun sejak berdirinya Pomkris dan tidak pernah berubah sampai sekarang ini. Kemudian untuk misi Pomkris ada penginjilan, ada pelipat gandaan, ada pemuridan, dan juga ada pengutusan. Oke, jadi sudah jelas bahwa Pomkris itu berdiri bukan hanya sebagai organisasi belaka, tetapi Pomkris itu sendiri punya visi dan misi yang jelas, yang terus dibangun, terus menjadi tujuan, di mana organisasi ini akan terus berusaha untuk mencapai visi dan misi dari Pomkris itu sendiri. Jadi Pomkris itu sendiri punya visi dan misi, artinya lembaga kita ini bukan hanya sebagai organisasi yang hanya kumpul-kumpul saja, tetapi kita punya visi dan misi yang jelas. Ya, berarti kalau punya visi dan misi yang jelas, berarti bisa kita katakan bahwa organisasi itu punya legalitas atau punya sesuatu yang tidak seperti mungkin perkumpulan-perkumpulan di luar yang cuma kumpul-kumpul saja. Jadi kita berbeda dengan organisasi-organisasi seperti itu. Ya, saya lanjut. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa Pomkris itu sendiri telah disahkan di Fakultas Hukum pada tahun 2004, dan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di dalam Pomkris kita punya satu kekuatan hukum yang mengikat yang disebut dengan ADART, yang merupakan acuan kita di dalam berlembaga di Pomkris. Jadi teman-teman, bahwa Pomkris itu sudah disahkan di Fakultas Hukum pada tahun 2004, cukup lama. Sebenarnya Pomkris itu sendiri kita sudah ada di Fakultas Hukum itu sejak tahun 1999. Tetapi kita baru disahkan di Fakultas Hukum pada tahun 2004. Luar biasa perjuangan dari kakak-kakak alumni kita yang terus berusaha mewujudkan supaya Pomkris ini bisa menjadi lembaga yang sah di Fakultas Hukum. Nah, di dalam menjalani kegiatan-kegiatan di organisasi, Pomkris itu sendiri atau yang biasa kita sebut dengan pengurus-pengurus Pomkris itu tidak hanya bertindak semena-mena, tidak bertindak dengan berdasarkan keinginan pemimpin itu sendiri atau keinginan pribadi,
Tetapi di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, ada ADART yang mengikat kita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi. Jadi ADART ini, apalagi kita anak-anak hukum, merupakan satu kekuatan hukum yang mengikat. Satu kekuatan hukum yang mengikat di dalam kita untuk mencapai satu tujuan. Jadi di dalam ADART ini sudah tersimpul berbagai aturan-aturan yang akan menjadi acuan kita di dalam menjalani periode di dalam berlembaga. Jadi saya ini terus diatur oleh ADART. Ibarat kalau misalnya kita bernegara, kalian kalau akan menghadapi nanti mata kuliah ilmu negara, kalian akan mendapatkan yang namanya bahwa di dalam menjalani suatu kewajiban, satu kegiatan di dalam suatu negara, kita dibatasi oleh undang-undang. Nah, begitu juga dengan berlembaga di dalam Pomkris itu sendiri, kita juga dibatasi oleh ADART yang merupakan undang-undang bagi kita untuk mencapai satu tujuan di dalam berlembaga di Pomkris. Itu sampai di sini, apakah teman-teman masih mendengar jelas suara saya? Sampai ya masih. Masih. Masih, Kak. Ya, saya lanjut teman-teman. Ya, mengapa saya harus berada di Pomkris? Nah, ini merupakan pertanyaan penting kita yang saat ini akan kita jawab bersama-sama. Kenapa sih saya itu harus mungkin suatu saat nanti mau berlembaga di Pomkris? Mengapa saya ada di Pomkris? Ini merupakan satu pertanyaan yang mungkin akan kita jawab pada sore hari ini. Nah, di dalam ADART kami di Pomkris dikatakan bahwa semua mahasiswa Fakultas Hukum yang beragama Kristen adalah anggota Pomkris. Sekali lagi, semua mahasiswa Fakultas Hukum yang beragama Kristen adalah anggota Pomkris. Jadi, bagi teman-teman semua yang beragama Kristen di Fakultas Hukum, secara tidak langsung kalian sudah termasuk sebagai anggota Pomkris. Yang dimaksud dengan Kristen ini adalah bukan hanya Kristen Protestan, bukan hanya Kristen Pentakosta, atau karismatik, atau Katolik, tapi semua yang beragama Kristen. Jadi baik itu Kristen Protestan, karismatik, Pentakosta, ataupun itu Katolik, semua kita juga adalah termasuk keluarga besar Pomkris. Advent pun termasuk. Jadi karena namanya kita oikumene, jadi yang dimaksud dengan Kristen ini adalah semua mahasiswa yang Kristen, yang beragama Kristen Protestan, baik itu aliran karismatik, Katolik, Advent, dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung ketika kalian masuk di Fakultas Hukum, kalian sudah termasuk sebagai anggota Pomkris. Nah, apa perbedaan bagi teman-teman nanti? Mungkin kemarin ada yang bertanya, Kak, bagaimana kalau misalnya saya mau terlibat aktif untuk mau menjadi pengurus? Nah, itu lain lagi, karena teman-teman harus mengikuti proses terlebih dahulu. Salah satunya adalah penyambutan mahasiswa baru seperti ini. Ketika kalian didata dan terus mengikuti kegiatan-kegiatan Pomkris lainnya, kalian juga tentunya pasti suatu saat nanti bisa menjadi pengurus seperti saya dan juga teman-teman lain sebagainya. Oke, saya lanjut teman-teman. Nah, kita akan berbicara pada sore hari ini mengenai hard skill dan juga soft skill. Di dalam kita menjalani perkuliahan, kita akan menemukan yang namanya hard skill dan juga soft skill. Nah, apa sih itu hard skill, teman-teman? Hard skill itu adalah kemampuan yang dapat diasah melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sedangkan soft skill adalah kemampuan yang lebih cenderung kepada keterampilan sosial, komunikasi, kecerdasan sosial, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman, di dalam kita menjalani perkuliahan, kenapa sih kita itu harus punya dua hal ini? Karena hard skill dan soft skill itu akan memampukan kita untuk dapat membangun relasi, apalagi teman-teman nanti ini setelah lulus dari Fakultas Hukum, puji Tuhan, kalian akan masuk di dalam dunia pekerjaan, dan dua hal ini akan kalian harus miliki supaya kemampuan pribadi kalian itu akan menjadi sangat penting ketika kalian ada di dunia pekerjaan. Nah, yang pertama hard skill itu adalah bagaimana kemampuan yang kalian dapat di dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jadi ketika kalian kuliah, kalian dapat materi, kemudian kalian mampu memahaminya,
kalian termasuk anak-anak yang cerdas di dalam perkuliahan, itu merupakan hard skill kalian. Itu adalah kemampuan hard skill. Jadi kalian bisa memiliki hard skill itu contohnya seperti kalian bisa memahami setiap materi-materi kemampuan di dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana dengan soft skill? Kebanyakan orang itu hanya tahu atau kebanyakan orang hanya memiliki hard skill, tapi kemampuan soft skill ini jarang didapatkan. Nah, dari mana kita bisa memiliki soft skill ini adalah salah satunya dengan berorganisasi. Di dalam kita berorganisasi atau berlembaga, kita akan mampu memiliki soft skill ini. Di mana soft skill ini kalian akan mempunyai keterampilan khusus seperti kalian bisa berkomunikasi dengan jelas, dengan baik, kalian juga bisa memiliki kecerdasan sosial, bagaimana kalian membangun komunikasi atau relasi dengan sesama. Dan ini bisa kalian dapatkan lewat berorganisasi. Jadi teman-teman, kemampuan soft skill ini juga menjadi sangat penting bagi teman-teman, karena ini juga akan menjadi satu hal bagi kalian modal untuk bisa ada di dunia pekerjaan. Nah, bagaimana teman-teman, kalau saya katakan bahwa hard skill atau soft skill ini kalian juga bisa dapat bukan hanya di Pomkris. Nah, betul. Karena hard skill atau soft skill ini, kalau hard skill kan kalian bisa dapatkan di bidang perkuliahan. Tapi kalau soft skill ini kalian bisa dapatkan di kegiatan-kegiatan organisasi. Bisa di Pomkris, bisa di LPM Hitam Putih, bisa di Bengkel Seni Balia, dan lain sebagainya. Semua kalian bisa dapatkan kegiatan-kegiatan organisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan keorganisasian. Di sana kalian akan mempunyai soft skill. Kalian bisa melatih soft skill kalian. Tapi kenapa sih kalian itu bisa harus ada di Pomkris gitu? Nah, teman-teman, saya lanjut. Seperti yang saya katakan tadi bahwa cek apakah suara saya sampai saat ini masih jelas kedengaran? Jelas, kedengaran. Masih Kak, masih jelas. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya kemampuan soft skill itu kalian bisa dapatkan di mana saja. Di organisasi, kemasyarakatan kalian bisa dapat, bahkan di luar kampus pun kalian bisa dapat. Tapi kenapa saya katakan bahwa kegiatan keorganisasian itu di Pomkris itu menjadi sangat penting bagi kalian dalam perkuliahan, dalam menjalani perkuliahan. Kalian harus paham dulu bahwa ternyata Pomkris itu berbeda dengan semua organisasi yang ada di Fakultas Hukum. Memang kita sama-sama satu organisasi, kita merupakan satu lembaga. Tapi setiap organisasi itu punya ciri khas yang berbeda dan salah satunya Pomkris juga memiliki. Kenapa kalian harus berada di Pomkris? Pertama, kalian harus sadari konsep bahwa Pomkris itu merupakan gereja. Kak, kenapa sih di Fakultas Hukum itu kakak bisa mengatakan Pomkris itu adalah gereja? Nah, teman-teman harus pahami dulu bahwa Pomkris itu hadir tidak hanya sebagai organisasi saja, namun sebagai gereja. Nah, mengapa gereja? Karena gereja itu bukan ditentukan dari gedung, tapi gereja adalah keluarga Allah yang dibangun atas tubuh Kristus. Dan Pomkris merupakan salah satunya. Pomkris adalah bagian dari keluarga Allah yang dibangun atas tubuh Kristus. Jadi Pomkris bisa kita katakan sebagai gereja. Karena gereja itu bukan masalah gedung, bukan masalah tempat. Kita sendiri itu adalah gereja. Tetapi gereja juga bisa kita katakan di mana keluarga Allah berkumpul yang dibangun atas tubuh Kristus yang terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Itu juga bisa disebut sebagai gereja. Saya lanjut. Ya. Di dalam Pomkris atau di dalam kita menjalani kehidupan bergereja, ada misi yang terus melekat di dalam kehidupan kita, di dalam pribadi kita. Sebagai umat yang telah dimenangkan, ada tanggung jawab yang harus kita emban, yaitu Injil itu sendiri. Injil adalah karya keselamatan yang telah Allah nyatakan bagi kita. Jadi teman-teman, kita bisa katakan bahwa kita itu adalah gereja. Kenapa? Karena kita ada misi yang melekat, yaitu kita terus menyebarkan atau memberitakan Injil. Karena kita sudah ditebus, kita sudah dimenangkan oleh Allah, maka inilah misi yang terus melekat pada kita. Saya lanjut. Kenapa sih kita harus berada di Pomkris? Karena ada amanat agung. Ada amanat agung yang harus dikerjakan.
Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 mungkin bisa satu orang untuk bacakan. Satu orang untuk bacakan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Langsung saja teman-teman yang bisa bacakan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baik, terima kasih yang sudah membacakan firman Tuhan tadi. Jadi teman-teman, kenapa kita harus berada di Pomkris? Karena ada amanat agung yang harus kita kerjakan. Kenapa amanat agung? Karena itulah perintah Tuhan kepada murid-murid Tuhan pada saat itu sebelum dia naik ke sorga. Dia katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, siapa yang akan dijadikan bangsa muridku? Yaitu kita semua. Kita semua yang akan dimenangkan, yang akan diselamatkan oleh Allah. Nah teman-teman, kalau kita pahami lebih jelas di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu, menurut bahasa Yahudi pada saat itu, bahwa kata murid itu berarti mata teusate, yang merupakan kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Imperatif itu adalah kalimat perintah. Sedangkan kata seperti baptis, pergi, ajar, itu adalah kalimat partisip. Jadi kalimat partisip ini hanya seperti kata, bukan kata kerja, tapi kalau kalian mau lakukan, ya lakukan. Bukan sifatnya seperti perintah. Tapi kata murid itu adalah wajib. Itu adalah kata perintah. Sehingga untuk menjalankan amanat agung ini bukan seperti sebuah kegiatan yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan, bisa juga tidak. Tapi kegiatan amanat agung ini atau misi amanat agung ini yang harus kita kerjakan. Harus, dan ini merupakan perintah. Sehingga teman-teman di dalam Pomkris itu sendiri kita bukan hanya sekedar berorganisasi atau berlembaga, tapi kita sementara mengerjakan amanat agung atau misi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa katakan bahwa kita di Pomkris tidak hanya seperti berlembaga saja, tapi kita juga seperti mengerjakan karya keselamatan Allah, kita juga sementara menjalankan amanat agung itu sendiri. Saya lanjut teman-teman. Ya, teman-teman di sini kalau teman-teman lihat ada berbagai macam profesi. Mungkin teman-teman kalau anak hukum bisa tahu di sebelah kiri atas itu ada lawyer atau pengacara. Tapi ini pengacara di Amerika. Jadi kalau pengacara di Amerika itu berbeda dengan pengacara yang ada di Indonesia, karena di Amerika itu kita mereka menganut sistem common law, atau pengacaranya itu ada juri. Jadi ada juri yang bersifat sebagai penentu apakah seseorang bersalah atau tidak. Kalau di Indonesia kita menganut sistem civil law, jadi keputusan bersalah atau tidaknya seseorang itu tergantung dari hakim itu sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat gambar ini merupakan pengacara yang berada di Amerika, karena dia berusaha meyakinkan juri-juri atau para yuris di situ supaya seperti mengajak mereka untuk percaya pada apa yang dia katakan. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini merupakan jaksa, para jaksa yang ada di Indonesia. Ini adalah salah satu profesi hukum. Kemudian yang di bawah sebelah kiri ini ada hakim, ini hakim konstitusi. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah ada gambar orang, sementara siluet orang sementara berbicara di depan umum, dan di atas ada kata politik. Artinya ini adalah politisi. Nah teman-teman, di dalam keempat ini adalah 4 profesi hukum yang biasanya anak-anak hukum itu akan tempuh setelah dia lulus nanti. Nah, kenapa saya menaruh gambar ini? Apa kaitannya dengan kenapa sih kita harus berada di Pomkris? Nah, jadi teman-teman, keempat gambar ini merupakan keempat profesi terbesar di bagi anak-anak jurusan hukum. Kenapa ini saya masukkan di sini?
Dan kenapa ini bisa menjadi satu materi saya pada sore hari ini? Kenapa teman-teman? Karena di dalam kita menjalani perkuliahan, suatu saat nanti puji Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, kita akan, mungkin salah satu dari kita akan menjadi jaksa, kita akan menjadi hakim, kita akan menjadi politisi, bahkan juga kita akan menjadi seorang pengacara. Kenapa kita harus berada di Pomkris sejak dini? Karena banyak orang sekarang yang hidup sebagai jaksa, banyak orang sekarang yang menjadi hakim, banyak orang sekarang yang menjadi politisi, banyak sekarang orang yang menjadi pengacara, tapi satu yang mereka lupa, mereka tidak takut kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang mungkin menjadi hakim, lalu ujung-ujungnya mereka melakukan korupsi. Banyak orang-orang yang menjadi politisi, lalu mereka menghabisi uang rakyat. Kenapa teman-teman? Karena sejak dini mereka tidak dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka jauh dari Tuhan, sehingga ketika mereka menjadi orang hebat suatu saat nanti, mereka lupa asal mereka dari mana dan Tuhan mereka itu siapa. Sehingga melalui Pomkris ini, kalian akan terus diajar, kalian akan terus dibekali menjadi seorang yang mampu menyadari tugas dan panggilannya sebagai alumni-alumni suatu saat nanti, puji Tuhan. Kalian akan terus dibekali oleh firman Tuhan, dan di dalam Pomkris ini kalian akan terus bisa menjadi orang-orang yang hebat suatu saat nanti, yang takut akan Tuhan. Kemudian teman, saya tutup dengan satu kata di sini. Kuliah itu merupakan sebuah pelayanan. Jadi teman-teman, ini adalah pengurus Pomkris pada tahun ini. Teman-teman, di dalam kalian menjalani perkuliahan, tugas kalian yang paling penting itu adalah kuliah. Karena kuliah itu merupakan bagian dari pelayanan kita. Kalau teman-teman lihat di layar ini, kalian akan melihat bahwa inilah pengurus-pengurus yang terpilih pada tahun ini. Kenapa kita kuliah terus kita masuk di organisasi Pomkris, bikin capek-capek saja? Kenapa saya tidak fokus saja untuk kuliah? Kenapa? Karena bagi kami semua, kuliah itu merupakan bagian dari pelayanan kami. Kalau kuliah kita itu baik, kalau kuliah kita itu bagus, kita sama saja sedang melayani Tuhan. Jadi teman-teman, Pomkris merupakan tempat di mana kalian akan bertumbuh, kalian akan mengenal Tuhan lebih dalam, dan di dalam Pomkris ini kalian diajar untuk semakin takut akan Tuhan. Suatu saat nanti, ketika kalian akan menjadi alumni, kalian akan mampu untuk mengingat setiap hal di dalam Pomkris ini, bahwa kalian itu telah dibentuk, kalian itu telah dibaharui dari hari ke hari. Jadi kalian di dalam Pomkris ini terus belajar untuk mengasah diri kalian. Ketika kalian ditanya mau masuk Pomkris atau tidak, sebenarnya itu tidak merupakan suatu paksaan. Kalian boleh memilih untuk aktif, kalian boleh memilih untuk tidak aktif. Tapi secara lembaga, kalian itu sudah termasuk sebagai anggota Pomkris. Hanya saja itu terserah dari kalian mau memilih aktif atau tidak aktif. Karena pilihan itu ada di tangan dari teman-teman semua. Tapi yakin dan percaya saja bahwa di Pomkris ini kalian tidak hanya berorganisasi saja, tapi di dalamnya juga kita sama punya satu tujuan, yaitu melayani Tuhan. Mungkin teman-teman itu materi dari saya pada saat ini. Masih ada waktu sedikit teman-teman. Mungkin yang ada pertanyaan langsung saja ditanyakan. Siapa tahu mungkin saya bisa jawab. Oke, dari Grace Angelica Saranga. Grace Angelica Saranga, iya. Silakan. Baik Kak, saya mau bertanya, pandangan Kakak saat ini, apakah Pomkris telah melaksanakan tugasnya dengan baik? Itu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana jika seorang mahasiswa Kristen menolak dikatakan sebagian dari Pomkris? Oke, terima kasih Grace. Jadi pertanyaan yang pertama langsung saja saya jawab. Apakah Pomkris sampai sekarang ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik? Ya, tentunya Grace dan teman-teman semua bahwa setiap kepengurusan itu memiliki satu hal yang unik, satu hal yang berbeda, dan satu hal yang spesial. Jadi tiap tahun itu kita selalu mengalami pergantian kepengurusan. Dan setiap kepengurusan itu
memiliki hasil atau apa yang sudah mereka buat masing-masing. Jadi kami di Pomkris itu tiap tahun terus mengalami pergantian kepengurusan dan setiap kepengurusan itu terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Pomkris itu sendiri. Untuk masalah baik atau tidaknya itu tergantung perspektif dan penilaian dari masing-masing individu. Karena setiap orang itu berbeda-beda penilaiannya. Tetapi sampai sejauh ini untuk melihat Pomkris itu sendiri apakah sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai ketua umum, saya melihat bahwa kami telah berupaya dan terus berusaha melakukan yang terbaik tiap tahun dan puji Tuhan, setiap program-program Pomkris dari tahun ke tahun telah terlaksana dengan baik. Bukan cuma itu saja, banyak jiwa-jiwa yang dipanggil yang telah terpilih untuk melayani Tuhan di sini. Jadi banyak jiwa-jiwa yang telah dimenangkan. Bagaimana cara kita menilai suatu PMK itu atau suatu Pomkris itu atau sebuah lembaga Pomkris itu bisa berhasil atau tidak, itu dinilai dari mana banyaknya orang itu dipanggil untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Dari situ kita bisa melihat ketika satu orang saja telah berubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, kita bisa melihat bahwa PMK Pomkris ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perpanjangan tangan Tuhan di Fakultas Hukum itu sendiri. Jadi kita terus berupaya setiap tahun untuk melakukan yang terbaik. Untuk penilaian itu setiap orang memiliki penilaian yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, selanjutnya bagaimana jika orang itu menolak dikatakan sebagai Pomkris. Nah teman-teman, perlu teman-teman tahu bahwa ART kami tadi mengatakan bahwa ADART kami tadi mengatakan bahwa semua mahasiswa Kristen itu merupakan anggota Pomkris. Jadi mau tidak mau semua orang itu sudah dikatakan sebagai anggota Pomkris. Cuma saja pilihannya ada di dalam tangan teman-teman. Kalian aktif atau kalian tidak aktif itu saja yang menjadi perbedaannya. Tapi meskipun kalian tidak aktif, kalian sudah dikatakan sebagai anggota Pomkris. Itu mau tidak mau kalian telah dikatakan sebagai anggota Pomkris. Hanya saja perbedaannya suatu saat nanti kalian yang akan memilih. Kalian mau aktif atau kalian tidak mau aktif. Itu terserah dari kalian. Itu saja. Mungkin ada lagi yang masih bingung atau yang mau bertanya, Grace dan teman-teman lain. Terima kasih Grace yang sudah bertanya. Ya, dari teman-teman lain lagi masih ada waktu mau tanya-tanya tentang Pomkris, langsung saja. Oke, mungkin langsung raise hand atau langsung nyalakan mic-nya teman-teman, adik-adik semua. Ayo. Oke. Teman-teman boleh langsung open kameranya, open mic-nya, boleh langsung segera ditanyakan jika ada yang masih bingung. Mungkin ada yang tanya bagaimana mau cara jadi pengurus, bagaimana cara mau aktif di Pomkris. Boleh teman-teman tanyakan saja. Kalau ada yang mau bertanya pada, ya silakan. Kak, saya masih mau bertanya, Kak. Banyak pertanyaan ini, Kak. Pemilihan pengurus atau ketua itu dilaksanakan dengan cara apa, Kak? Oke, baik. Terima kasih, Grace. Jadi, di dalam menjadi sebuah jabatan atau mau menjadi pengurus itu di Pomkris, kalian minimal untuk persyaratannya itu kalian akan masuk menjadi pengurus Pomkris pada saat kalian semester 4 itu kalian bisa menjadi pengurus Pomkris. Bagaimana kalian dengan yang masih mahasiswa baru? Tentunya kalian nanti harus menjalani proses terlebih dahulu. Ada bermacam-macam kegiatan Pomkris yang harus kalian ikuti dan itu akan menjadi penilaian bagi teman-teman untuk bisa menjadi seorang pengurus. Nah, setelah ini kalian akan dihadapkan oleh kegiatan Pomkris yaitu perayaan Natal. Dan Natal itu adalah kegiatan perdana kalian
untuk menjadi panitia-panitia nanti. Nah, dari situ, habis itu kalian akan mengikuti lagi yang namanya kegiatan LKK. Kemudian setelah itu juga kalian akan mengikuti atau menjadi menjadi panitia di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan jelas secara terperinci, mungkin akan saya jelaskan lagi di kegiatan selanjutnya. Karena di sini kita dibatasi oleh waktu yang jelas. Untuk menjadi seorang pengurus itu kalian harus aktif terlebih dahulu di beberapa kegiatan Pomkris. Dan untuk pemilihannya itu setiap tahun itu selalu mengalami regenerasi dan setiap bulan Desember itu kita selalu mengadakan musyawarah besar dan di situ kita akan memilih pengurus-pengurus kita selanjutnya. Seperti itu, Grace. Oke, yang lain lagi? Kalau ada, terima kasih, Grace. Kak, saya. Oke, silakan. Kan tadi dalam misi Pomkris itu ada tadi dibilang penginjilan. Nah, itu maksudnya contoh kegiatannya itu bagaimana, Kak? Oke, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? Marcella, Kak. Oke, Marcella, terima kasih. Jadi di dalam Pomkris itu kita mempunyai misi, yaitu salah satunya adalah penginjilan. Nah, penginjilan ini bagaimana bentuk kegiatannya? Nah, bentuk kegiatannya itu kita dari Pomkris mengadakan ibadah Jumat. Ibadah Jumat itu dilaksanakan 1 bulan itu 2 kali. Kemudian juga kita akan mengadakan persekutuan doa dan juga pendalaman Alkitab. Nah, ini merupakan kegiatan penginjilan yang terus kita bangun selama bertahun-tahun ini. Jadi ibadah, persekutuan doa, dan pendalaman Alkitab itu merupakan kegiatan penginjilan yang dilaksanakan oleh Pomkris. Seperti itu, Marcella. Terima kasih. Ada lagi Marcella yang mau ditanyakan atau teman-teman yang lain? Boleh langsung ditanyakan, tidak usah malu-malu teman adik-adik semua. Ayo teman-teman adik-adik. Oke, kalau masih ada yang ditanyakan boleh saya tunggu. Ayo 1 pertanyaan lagi baru kita akan tutup. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau Kak, saya mau bertanya. Oke, silakan. 1 pertanyaan terakhir. Apa fungsi inti dan tugas utama Pomkris? Oke, dari siapa tadi itu yang bertanya? Dari Ninyo Mandrika, Kak. Oke, dari Ninyo Mandrika, terima kasih. Jadi yang dikatakan oleh Ninyo Mandrika yang ditanyakan adalah apa tugas utama dari Pomkris. Jadi sebagai organisasi keagamaan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tugas utama dari Pomkris itu berada pada misi Pomkris itu sendiri. Nah, misi Pomkris tadi itu apa, teman-teman? Misi Pomkris tadi itu adalah penginjilan, pelipat gandaan, pengutusan, dan pemuridan. Jadi teman-teman, ini merupakan tugas utama dari Pomkris. Kalau teman-teman tahu bahwa di Pomkris itu kita hanya tidak banyak tugas utama kita, hanya penginjilan, pelipat gandaan, pemuridan, dan juga pengutusan. Ini keempat hal ini, ada penginjilan, pelipat gandaan, pengutusan, dan pemuridan, dan juga pengutusan. Jadi ada pemberitaan firman Tuhan, kemudian pelipat gandaan. Pelipat gandaan ini artinya kalian akan terus menjadi, ada regenerasi yang terus dibangun setiap tahun. Kemudian ada pemuridan, kalian dibangun untuk menjadi murid-murid Kristus yang baik. Kemudian juga kalian akan diutus. Kemudian kalian akan diutus menjadi berkat bagi banyak orang. Kalian akan menjadi seorang hakim, kalian akan menjadi seorang jaksa yang hebat, yang takut akan Tuhan. Itu saja sebenarnya tugas dari Pomkris, tidak banyak. Tapi yang teman-teman tahu bahwa inti dari sebuah organisasi Pomkris itu adalah kita akan menjadi, kita di dalamnya akan dibentuk untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dibentuk melalui kegiatan-kegiatan seperti penginjilan, pelipat gandaan, pengutusan, dan juga pemuridan. Oke, terima kasih dari
Siapa tadi yang bertanya? Ninyoman. Terima kasih. Ya, Ninyoman Rika. Oke, jadi teman-teman, sebelum saya tutup mungkin ada statement yang saya mau katakan bahwa selain sebagai organisasi keagamaan di Pomkris juga itu kita juga aktif di bidang keilmuan. Kita juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan diskusi-diskusi tentang hukum. Jadi teman-teman, ketika teman-teman di Pomkris itu kita juga membekali kalian selain firman Tuhan, kita juga akan membekali kalian dengan simbol kita yaitu sebagai Fakultas Hukum. Kalian akan terus belajar tentang ilmu hukum di dalamnya. Oke, baik teman-teman. Sebelum saya tutup, setelah ini kalian akan masuk ke dalam breakout room masing-masing. Kalian akan ketemu dengan mentor-mentor kalian, dengan kakak-kakak kalian yang hebat-hebat. Di dalamnya kalian akan berkenalan, akan bercerita siapa kalian kepada kakak-kakak mentor kalian. Nah, kegiatan ini yang dimaksud dengan pemuridan. Jadi teman-teman tadi ada yang bertanya, kalau saya tidak salah dengar, sebenarnya pemuridan itu apa? Nah, ada tadi yang bertanya seperti itu. Jadi kegiatan pemuridan itu adalah kegiatan yang wajib seharusnya dilakukan oleh setiap gereja atau setiap organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi Kristen. Dan Pomkris tahun ini terus mengerjakan pemuridan. Harapan saya ke depannya teman-teman, di dalam kegiatan pemuridan itu kalian harus aktif, kalian harus terus terbuka sama mentor-mentor kalian. Kalian boleh menjadikan kakak-kakak mentor kalian itu sebagai tempat untuk bercurhat atau mau tanya-tanya segala sesuatu di Fakultas Hukum. Kakak-kakak mentor itulah yang akan menemani kalian ke depan untuk membantu kalian menjalani perkuliahan selama 4 tahun. Puji Tuhan kalau teman-teman lulus tepat waktu. Jadi kakak-kakak mentor inilah yang akan membagikan cerita-cerita firman Tuhan, cerita-cerita tentang Alkitab, dan di dalamnya juga kalian boleh terus belajar atau mau tanya-tanya seputar Pomkris, boleh kalian tanyakan sama kakak-kakak mentor kalian. Intinya bangun hubungan yang sedekat mungkin dengan kakak-kakak mentor kalian. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah setia bergabung bersama kami. Harapan saya ke depannya, semoga kalian bisa aktif di kegiatan Pomkris selanjutnya. Kami siap menyambut kalian, kami siap menerima kalian, dan setelah ini saya harap teman-teman semua boleh terus aktif di kegiatan-kegiatan Pomkris selanjutnya. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Semoga di suatu waktu nanti kita bisa akan bertemu secara langsung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuh. Ya.